Ini ada anggota DPD yang jelas suaranya suara rakyat, dianggap ini bukan legal standingnya. Terus kalau nunggu legal standingnya sampai kapan? Nanti kalau sudah ada legal standing, ada partai, nanti dicari-cari lagi. Intinya apa? Intinya dia nggak mau kasih, nggak mau lepaskan ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat-derajatnya orang-orang ini di neraka nanti, biar dikasih tahu dia sama Allah. Ini loh, kamu dia tidak adil pada saat itu, inilah akibatnya. Jadi harapan satu-satunya yang mengawasi pemerintah ini siapa ya? Kami-kami yang ada di DPD. Kalau anggota DPR dia nggak berani dia. Karena apa? Dia masih punya komandan, ketua partai. Ketua partai pun juga nggak berani karena dia berkoalisi dengan presiden. Karena apa? Dia memang soal jabatan. Jadi wajar lah soal itu saya. Tapi jadi kan nothing personal ya? Iya, tapi kan harus ada yang ngawasi. Lah yang ngawasi siapa ya? DPD. Kita disumpah pada saat itu pakai Quran, kita harus awasi. Ya sudah kita awasi. Awasi ini kelihatannya sepele, tapi kita awasi bener, kita menteleng. Kalau ada sesuatu yang nggak bener. Kalau orang menuduh, ini kan Pak nyala Pak Ketua karena marah sama Jokowi aja. Marah kenapa? Saya nggak ada. Saya baik sama Pak Jokowi. Tadi mungkin nggak ada diajak ketemu misalnya, padahal pengen menyampaikan aspirasi. Enggak, saya tahu. Kalau Pak Jokowi itu orangnya tulus, baik orangnya. Selalu ketemu sama saya itu mau ketemu, teman. Pembantunya Pak Jokowi ini selalu menghalang-halangi. Mungkin Pak Pratiknya itu baik, tapi mungkin titipannya orang yang merhatikan Pak Pratik itu jangan sampai ketemu ya Pak Lanyala sama Presiden ya. Nah, itu mungkin yang dia takut mungkin. Itu namanya oligarki. Nah, itu saya udah ngomong itu berarti. Jadi tapi ini rakyat harus tahu, supaya rakyat itu tahu. Kenapa? Saya ini kan menerima aspirasi dari kerajaan, aspirasi dari gubernur, aspirasi dari bupati wali kota. Ini terpending semua. Terpendingnya di mana? Di Menseknek. Menseknek kalau ketemu saya baik dia. Seperti satu contoh aja. Tentang surat hijau. Itu sudah wali kotanya sudah mau ngasih. BPN-nya juga oke. Ini tinggal surat kepres dari presiden aja menyerahkan. Surat apa? Hijau? Surat hijau di Jawa Timur, di Surabaya. Itu ada 48.000 rumah. Itu yang rakyat itu sudah menunggu-nunggu, dijanjikan terus. Setiap wali kota mau ganti itu selalu dijanjikan bahwa akan keluar surat hijaunya jadi akte. Itu sudah berapa kali wali kota cuma dijanjikan terus. Begitu saya jadi ketua DPD, saya urus ini. Ini sudah oke semua. Tapi mentoknya di mana? Belum ada kepres dari presiden. Pada saat itu saya sudah ketemu sama Pak Pratik di kantornya pada saat ada wisudanya Pak Aksanul Kossasi di mana di Erlangga. Di depannya rektor semua itu Pak Pratik udah beres kita ini. Ini ada Pak Anu juga, Pak Sofyan Jalil. Tapi sampai sekarang ini belum nggak ada realisasi. Nggak ada realisasi. Bukannya udah biasa yang begituan. Makanya akhirnya saya pikir, wah kita ngomong baik-baik, ya ngomong baik-baik gini nggak direken. Ya sudah kita ngomong sama podcast lah. Supaya mudah-mudahan didengar sama Pak Jokowi, didengar juga sama Menseknek. Jadi saya bukan oposisi, saya ngawasi. Tugas saya sebagai ketua DPD dan anggota DPD pun juga tugasnya ngawasi. Makanya muncul pansus-pansus, kasus PCR, kasus BLBI, kasus ini Mas, habis ini kreatif cepat juga akan muncul dari Jawa Timur, dari DPD, kasus Jiwasraya, BUMN ya, pansus BUMN. Iya. Lah, ini kita ngawasi semua, memang nggak boleh. Tugas kita kok.
itu justru kalau nggak ngawasin itu dosa. Nah, kita melanggar Orang Al-Quran. tugasnya memang pengawasan. Iya. Jadi selain Pak Lanyala itu di samping-samping itu ada juga tuh anggota-anggota DPD itu. Semua anggota ada DPD. Bapak Abdullah Puteh ya, biar saya tahu biar nanti kita potretin aja orangnya nanti ya. Ada Fahrul Razi ya. Masuk sini aja sini. Ada gabung. siapa lagi tuh? Berdiri sini aja. Ada Pak Fadil Rahmi. Fadil Rahmi. Ayo, Ustaz, ya sini. kan? Nah, Gabung. gitu. Satu lagi nggak ada ya? Satu Tak lagi ada. masih lagi ngaji itu, Pak. Saya nih mohon maaf nih kepada Abdullah Puteh. Beliau sangat senior tapi luar biasa nih. Ayo. Usia berapa, Pak? 76. 76. Seusia ibu saya waktu ibu saya masih masih ada gitu. Jadi kalau beliau wah ini lebih muda malah. Usia baru 21. Muda. Berapa? 40-an. 40-an ya, 40. Jadi tapi penampilan kayak 32 aja ya kan. Kalau Pak Rani 44 ya. Jadi ini anggota-anggota DPD yang kebetulan memang jadi kalau setiap kunjungan seperti ini saya selalu dikawal sama anggota DPD yang Pak provinsi itu ya. Nah, ini kebetulan satunya lagi ngaji ini. Oke. Nah. Cuman saya terserah Pak Abdullah Puteh kan masa senior saya berdiri di sini. Kalau mau duduk nggak apa-apa juga. Jadi yang saya tanya adalah kemarin tuh menarik gitu. Saya baca dalam tanda kutip tapi ancamannya apa? Pokoknya kita akan hadang kalau ada rencana 3 periode atau perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Salah satu kartu truf Pak Ketua adalah sidang MPR itu harus dihadiri oleh anggota DPD. Iya. Minimal 1 orang pun harus ada. Iya. Jadi kalau nggak ada anggota DPD-nya, walaupun quorum jumlahnya sah, tapi tetap tidak sah. Kan begitu? Iya. Pertanyaannya adalah seserius apa DPD mau menghadang rencana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan itu? Jadi begini, selama 3 periode DPD itu tidak punya tata tertib yang baku. Ya, begitu kami semua terpilih kembali tahun 2019, itu yang kita benahi adalah tata tertib. Dan alhamdulillah selama 2 tahun barusan kita ketok tata tertibnya itu sudah baku. Sekarang sudah kita daftarkan ke Menkumham untuk di lembaran negara. Ya, lembaran negara, publikasi. Salah satu item di sana itu kita semua keluar harus satu suara, Kalau itu menghendaki suara DPD ya? Kalau itu ya tetap satu suara. Pokoknya DPD harus satu suara. Pokoknya setiap DPD harus satu. Harus satu. Nggak boleh ada yang perintah-perintah. Baik di MPR maupun di luar MPR. Iya, harus satu. Oke. Kalau tidak menyangkut masalah kebijakan, itu semua orang bisa bicara. Silakan. Tapi kalau sudah menyangkut kebijakan kayak merubah konstitusi ini, amandemen, itu harus satu. Dan kita semua yakin bahwa itu tidak akan bisa di DPD. Misalkan ada nyelonong yang orangnya partai bahwa saya setuju, nggak bisa. Dia kan ABK nanti. Oke, BK itu badan kehormatan. Dan risikonya bisa dipecat. Oke. Dan itu sudah disetujui di sidang paripurna dan sudah diketok. Selesai. Jadi orang ini mungkin orang luar nggak tahu bahwa DPD ini punya tata tertib, ini sudah baku dan sudah bagus. Let's say misalnya ya Pak Ketua. Ini ada sidang MPR, sidang umum MPR untuk mengubah konstitusi. Salah satunya materi perpanjangan masa jabatan. Kan sebelum pengambilan suara di MPR, DPD kan paripurna dulu. Untuk menentukan sikap. Itu nggak. Bagaimana kalau ada orang Balilu di MPR nanti kan bagaimana dia balik suaranya kita satu kok. Okay. Sudah diputus di sidang paripurnanya DPD. Ya tapi nanti waktu pemilihan perekrutan suara itu kan biasanya masing-masing anggota MPR. Beda. Loh, dia masing-masing MPR, tapi dia sudah keikat dengan tata tertib yang di DPD. Dan dia tidak akan mungkin dia bisa khianat. Karena apa? Pemecatan. Suara selain pemecatan, suara anggota DPD, saya misalkan atau Pak Puteh, dengan suara satu orang anggota DPR, ini akan dilihat sama rakyat. Kalau kita ini langsung dipilih oleh rakyat. Rakyat itu suaranya Pak Puteh misalkan 1 juta. 1 juta rakyat memang dia pilih. Beda sama DPR. DPR yang dipilih di dapil. Kemudian ditambahi suaranya partai. Dapatlah dia kursi. Kadang-kadang cuma belasan ribu dapat juga. Makanya dia tidak berani dia main-main. Nah kalau kita
Kalau ada anggota DPD yang berani main-main seperti itu langsung dipilih sama dapilnya, nggak bakalan kepilih lagi untuk akan datang. Oke, itu political sanction ya. Oke lah, itu debatable. Nanti kan bisa dites nanti kan soal tatip ini. Tapi yang menarik juga adalah posisi DPD ya yang selalu digugat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini dianggap wah ini tidak berfungsi secara baik, malfunction karena konstitusi mengatur demikian. Apa yang diupayakan DPD agar kemudian dia bisa tetap maksimal mewakili kepentingan atau aspirasi masyarakat. Justru itulah kita itu tetap mau amandemen konstitusi juga, tapi dalam rangka penguatan DPD. Salah satu ya itu kita juga minta kita ini orang non parpol yang non partisan, kita menjadi anggota DPD itu tidak boleh berafiliasi sama partai. Kemudian berarti ini kan orang tidak boleh jadi pengurus partai. Ini kan berarti orang-orang bebas yang tidak ada kaitannya. Terus kita kok nggak bisa calonin presiden? Padahal dulu waktu MPR di utusan daerah, kemudian utusan golongan, kemudian fraksi ABRI itu, dia bisa mencalonkan presiden. Yang penting fraksi. Tapi sekarang ini kita nggak bisa, kok semuanya harus partai politik. Dalam partai politik itu berapa suaranya? Kan partai politik itu kalau dikumpulin, itu berapa sih rakyatnya? Kan kita bisa ngitung. Lah dia nggak ngitung bahwa rakyat yang meskipun itu masih ada yang suaranya DPD, dia nggak tahu bahwa suara DPD yang nggak mau sama partai kan berapa banyak. Pak Ketua, ada satu isu ya, Pak kalau duduk nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Soalnya kasihan juga, nanti saya dianggap menyiksa orang tua senior, bisa digugat nanti. Jadi kita tahu bahwa DPD sangat antusias mengajukan judicial review terhadap presidensial threshold. Ya saya juga beberapa menerima mandat. Ya surat kuasa dari Fahrul Razi misalnya. Kemudian beberapa anggota DPD lainnya. Tapi MK toh akhirnya menolak legal standing anggota DPD dan mengatakan bahwa hanya partai politik yang bisa mengajukan judicial review terhadap presidensial threshold itu. Tanggapan Pak Ketua? Saya bukan orang hukum ya. Cuman saya goblok-goblokan aja saya. Saya cuman punya pikiran gini. Itu terjadinya undang-undang pemilu. Itu kan dasarnya harus ada di dalam konstitusi. Ya kan? Kalau tidak ada di dalam dasarnya di dalam konstitusi, kemudian dipakai sebagai undang-undang pemilu, kemudian bikin undang-undang pemilu itu adalah partai, kemudian MK memutuskan bahwa ini harus partai. Lah, MK ini apa nggak ngelihat bahwa undang-undang pemilu dilanggar kok sama konstitusi ini dilanggar sama partai kok didiamin? Loh, makanya saya bilang ini yang mengawasi MK ini siapa? Kan harus diawasi dia. Kalau nggak diawasi orang luar saja dia tahu bahwa ini konstitusi nggak ada kaitannya sama presidensial threshold kok diterima sama MK. Ini ada anggota DPD yang jelas suaranya suara rakyat kok nggak dianggap ini bukan legal standingnya. Terus kalau nunggu legal standingnya sampai kapan? Nanti kalau sudah ada legal standing ada partai nanti dicari-cari lagi. Intinya apa? Intinya dia nggak mau mau lepaskan ini. Dan menurut kalau sampai MK tidak mau melepaskan ini, mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya orang-orang ini di neraka nanti. Biar dikasih tahu dia sama Allah. Ini loh, kamu dia tidak adil pada saat itu, inilah akibatnya. Dan saya yakin ini hakim-hakim MK ini agamanya kuat-kuat dan mudah-mudahan sadar. Jangan memutuskan sesuatu yang berbeda dengan hati nurani. Jangan takut dengan kekuasaan. Jangan takut. Kita ini kekuasaan ini di dunia ini sementara ini orang-orang ini berkuasa. Ada yang lebih kuasa siapa? Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa.